Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini kami akan menyampaikan faktor-faktor apa yang menyebabkan harga karet di Provinsi Sumatera Selatan saat ini menurun. Tren penurunan harga karet di Provinsi Sumatera Selatan terus berlangsung. Penurunan terjadi baik di tingkat petani maupun di tingkat unit pengolahan dan pemasaran bokar atau UPBB yang ada di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ada dua faktor yang menyebabkan harga karet di tingkat petani atau unit pengolahan dan pemasaran bokar ini di Sumatera ini turun, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, penurunan harga karet di Sumatera Selatan tidak terlepas dari kondisi karet TSR 20 di pasar global. Setidaknya terdapat ada 3 faktor yang menyebabkan harga karet di TSR di bursa berjangka Singapura belakangan ini semakin anjlok. Faktor pertama tak lain karena dampak kebijakan dalam negeri Tiongkok atau Cina mengenai pandemi COVID-19, negara tirai bambu kembali menerapkan lockdown. Prinsip nol COVID yang dianut Cina membuat pasar komoditas menjadi sangat tidak pasti. Kebijakan tersebut otomatis turut mempengaruhi laju ekspor perdagangan internasional mereka. Di satu sisi, Cina merupakan konsumen atau importir komoditas karet terbesar di dunia. Cina merupakan konsumen nomor 1 dunia. Konsekuensi bila demand berkurang dari negeri ini sangat mempengaruhi harga di pasar global. Faktor kedua adalah pengaruh perang antara Rusia dengan Ukraina yang mempengaruhi ekonomi global, di mana negara-negara Eropa terjadi resesi, krisis pangan, dan pada akhirnya daya beli masyarakat berkurang. Faktor ketiga adalah daya saing karet asal Thailand. Dari segi produktivitas maupun harga karet dari negara tetangga itu lebih murah dibandingkan negara produsen karet alam lainnya. Nah, keadaan ini mengakibatkan pembeli dari industri ban besar lebih banyak membeli di negeri ini. Perlu juga diketahui bahwa produktivitas karet Thailand lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sementara faktor internal ini mempengaruhi harga karet di Sumatera Selatan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal. Kondisi karet di tingkat petani, paling tidak terdapat 5 faktor internal yang dapat mempengaruhi harga karet di tingkat petani Sumatera Selatan. Pertama, produksi. Sebagian besar produksi karet petani rendah. Untuk mendapatkan 1 ton per hektar per tahun, susah. Faktor utama penyebabnya bibit tidak bibit bersertifikat, tapi kebanyakan bibit asalan, kurang pemeliharaan, dan kurang pemupukan akibat harga pupuk yang semakin tidak terjangkau. Kedua, tanaman umumnya sudah tua. Dari luas areal 1.234.415 hektar terdapat 11% atau 139.295 hektar tanaman karet tua atau tanaman rusak. Nah, ini perlu replanting dipercepat. Ketiga, sebagian besar dijual melalui pedagang pengepul secara harian, padahal sudah ada kelembagaan petani karet antara lain UPBB, unit pengolahan dan pemasaran bokar, yang menjual secara berkelompok melalui kemitraan atau lelang karet hari mingguan. Keempat, mutu. Kebiasaan sebagian petani karet di Sumatera Selatan dengan menyimpan bokarnya secara direndam atau dicampur dengan bahan bukan karet untuk memperberat timbangan. Kelima, bahan pembeku karet. Pada umumnya petani karet selama ini menggunakan pembeku lateks yang murah dan mudah didapat di pasaran, yang dapat menyerap air dalam jumlah banyak, sehingga bokar yang diperoleh menjadi berat. Padahal, tingginya kadar air dalam bokar dapat meningkatkan
kadar abu ataupun kadar kotoran, terutama kalau air yang diserap berupa air kotor. Penggunaan pembungkus latex seperti pupuk fosfat maupun tawas akan meningkatkan kadar abu atau kadar kotoran yang sangat signifikan sehingga menyebabkan turunnya kualitas bokar. Nah, sahabat tani, kelima faktor internal inilah yang saat ini menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu meningkatkan pendapatan petani karet di Provinsi Sumatera Selatan. Ada 220 sarjana tenaga pendamping peningkatan produksi pekebun atau TP4 yang diangkat Gubernur Herman Deru saat ini sudah mendampingi para pekebun dalam upaya meningkatkan produktivitas perkebunan di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kepandaian dari para intelektual ini diharapkan dapat mendampingi para pekebun untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di Sumatera Selatan. Akhirnya, harapan kita Sumsel maju untuk semua segera tercapai. Baik, sahabat tani, selalu bersemangat, jangan lupa bersyukur, karena percayalah bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.